Hey, kali ini aku mau lanjut menceritakan series film The Conjuring Universe yang sempat aku tunda. Film kali ini berjudul The Curse of La Llorona yang dirilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh Michael Saves dan ditulis oleh Mickey Dougherty dan Tobias Diakonis. Berdasarkan cerita rakyat Amerika Latin dari La Llorona, seorang ibu yang tega menghabisi kedua anaknya dengan cara ditenggelamkan ke dalam sungai karena melihat suaminya selingkuh. Daripada mati penasaran, yuk cus langsung aja kita putar intronya. Pada tahun 1673 di Meksiko, ada sebuah keluarga yang bermain di lapangan. Kemudian putra bungsu memberi ibunya sebuah kalung. Anak laki-laki itu menutup matanya sebentar dan ketika dia membuka mata lagi, keluarganya tiba-tiba menghilang. Dan saat mencari, dia menemukan ibunya menenggelamkan saudaranya di sungai. Karena ketakutan, dia mencoba melarikan diri tapi ibunya berhasil menangkapnya dan menenggelamkannya juga. 300 tahun kemudian, pada tahun 1973 di Los Angeles, seorang wanita bernama Anna meminta kedua anaknya, Sam dan Chris, supaya segera bergegas. Tapi tetap saja mereka ketinggalan bis. Anna bekerja di Dinas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Ketika mendengar rekannya membicarakan tentang dua anak Patricia Alvarez yang sudah berulang kali bolos sekolah, dia menawarkan diri untuk menyelidiki kasus tersebut. Karena sebelumnya dia juga kenal dengan Patricia dan anaknya. Anna tiba di rumah Patricia bersama rekan polisinya untuk pemeriksaan. Tapi Patricia hanya mengizinkan Anna yang boleh masuk. Anna heran karena tingkah Patricia sangat aneh dan ruangannya dipenuhi lilin. Kemudian Anna melihat pintu yang digembok. Patricia datang dan meminta Anna menjauh dari pintu itu, kemudian mulai menyerangnya. Polisi pun segera datang dan membawa Patricia. Tapi sebelum itu, Anna ternyata berhasil mengambil kunci dari Patricia. Dan Anna menemukan anak-anak Patricia terkunci di balik pintu dengan ketakutan. Anak-anak Patricia, Carlos dan Thomas, menyuruh Anna untuk membiarkan mereka tetap terkurung di sana agar mereka terlindungi. Tapi Anna mengabaikan permintaannya. Anna membawa Carlos dan Thomas ke kantor polisi, kemudian membiarkan mereka tinggal dengan aman dan nyaman di asrama layanan anak. Sebelum itu, Anna melihat luka bakar dan memar di tangan Carlos, tapi mereka mengatakan jika itu bukanlah perbuatan ibunya, dan mereka gak akan aman dimanapun mereka tinggal. Saat kembali ke rumah, Anna melihat Sam menonton televisi kemudian pergi mencari Chris. Dan dia sedih melihat putranya bermain polisi-polisian sendiri di ruangan kerja ayahnya. Belum diketahui pasti apakah ayahnya mereka ini sudah meninggal atau pergi bertugas. Malam hari, di asrama layanan anak, Thomas berjalan sambil tidur dan Carlos mengikutinya. Mereka lalu terhenti di lorong dan Thomas menunjuk ke arah cermin yang mulai retak. Kemudian sosok wanita dengan gaun pengantin putih menyerang mereka berdua. Dan tak berapa lama kemudian, Anna lalu mendapat kabar jika kedua anak Patricia sudah meninggal dan mayatnya ditemukan mengambang di sungai. Anna bersama anaknya segera pergi ke TKP. Dia meminta Chris menjaga adiknya di dalam mobil dan berjanji akan segera kembali. Di sini Anna mulai menyalahkan dirinya sendiri. Belum lagi Patricia yang datang ke sana juga menyalahkannya. Karena Patricia selama ini sudah berusaha menyelamatkan kedua putranya dari La Llorona, tapi Anna justru menghancurkannya. Anna terlihat bingung dan penasaran siapa itu La Llorona. Chris, yang sangat ingin tahu apa yang sedang terjadi, mulai turun dari mobil dan mengintip. Lalu dia melihat wanita bergaun putih sedang menangis. Kemudian wanita itu mendekat ke arah Chris dan memegangnya, meninggalkan bekas luka bakar di lengannya. Chris segera berlari masuk ke mobil dan mulai diteror. Chris panik dan ketakutan sampai akhirnya ibunya datang. Keesokannya, di acara pemakaman dua anak Patricia, Anna melihat seorang dukun yang mengusir roh jahat dari tubuh para pelayat. Dia bernama Rafael. Pastor Perez lalu datang menghampiri Anna
Dan Ana mengatakan, apa benar ada roh jahat dan dukun itu bisa dipercaya? Pastor menjawab, benar enggaknya, yang pasti sebagian orang percaya. Kemudian Ana menanyakan tentang La Llorona. Pastor bercerita jika La Llorona adalah wanita paling cantik di Meksiko. Lalu suatu hari seorang peternak yang kaya raya dan tampan datang ke desanya. Kemudian mereka menikah dan memiliki 2 anak. Tapi suatu ketika La Llorona memergoki suaminya selingkuh dengan wanita yang lebih muda. La Llorona yang diliputi amarah dan rasa cemburu lalu membunuh kedua anak mereka dengan menenggelamkannya di sungai. Setelah menyadari perbuatannya, dia dipenuhi rasa bersalah. La Llorona pun mengakhiri hidupnya sendiri di sungai yang sama. Dia dikutuk dan bergentayangan mencari anak kecil untuk menggantikan anaknya. Makanya menurut legenda, anak-anak harus dijaga dengan baik, atau kalau enggak, La Llorona akan datang membawa mereka pergi. Pastor lalu memberikan kalung salib untuk berjaga-jaga dan perlindungan bagi keluarga Ana. Meski Ana bukanlah orang yang religius dan gak percaya tahayul, berbeda terbalik dengan suaminya yang rajin datang ke gereja Pastor Perez saat masih di sana. Di rumah Ana, Sam mulai dihantui dan diteror oleh La Llorona. Dan saat Ana pulang, Ana melihat ada luka bakar di lengan Sam. Mereka lalu kedatangan tamu rekannya Ana yang bernama Cooper. Cooper memberikan beberapa berkas dan foto tentang kematian 2 putra Patricia. Mereka menduga Patricia mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan putranya sendiri. Apalagi Ana melihat sendiri jika Patricia mengurung anaknya sendiri saat di rumah. Sementara si dukun Rafael Olvera menyelidiki rumah Patricia dan mengambil cairan kental bening, bukan putih loh ya, yang dikatakan sebagai air mata La Llorona. Malam hari, saat memeriksa berkas dan beberapa foto dari Cooper untuk persiapan wawancara Patricia keesokan harinya, Ana merasa ada keanehan di dalam rumahnya. Terdengar suara langkah kaki dan suara berisik, juga pintu yang berayun sendiri. Ana lalu menemukan Chris yang berjalan sambil tidur. Tiba-tiba, kejadian aneh yang gak wajar terus menghantui Ana malam itu. Bahkan La Llorona muncul di hadapannya. Sampai akhirnya kedua anaknya datang karena mendengar teriakan Ana. Ana meminta mereka untuk tidur bersama malam ini. Keesokannya, Ana mewawancarai Patricia. Sebelum itu, dia melihat luka bakar di lengan Patricia sama persis seperti yang dia lihat di tangan Carlos dan juga Sam putrinya. Patricia memiliki alibi saat kematian putra-putranya dan dia juga bercerita tentang La Llorona. Patricia bersumpah agar anak-anak Ana diambil oleh La Llorona dan menukarnya dengan nyawa putra-putranya. Di rumah, Chris menyembunyikan luka bakar di tangannya dan tak berapa lama dia mulai diganggu oleh La Llorona sampai akhirnya jatuh berguling dari tangga. Ana langsung membawanya ke rumah sakit. Malam hari, Ana didatangi oleh Cooper dan rekannya yang bernama Donna untuk memeriksa anaknya. Cooper juga memberitahu Ana bahwa Patricia dibebaskan karena gak cukup bukti. Ibunya bertanya pada Chris apa yang sebenarnya terjadi. Chris berkata kalau dia melihat wanita lain di dalam rumah. Wanita itu seperti ingin mengambil mereka dan menjadikannya sebagai anak. Saat itu juga La Llorona muncul dan mengganggu Sam yang sedang mandi. Bahkan hampir menenggelamkannya di bathtub. Beruntung Ana yang mendengar suara kegaduhan dari kamar Sam segera berlari dan menyelamatkannya. Tapi La Llorona menyerangnya dan meninggalkan bekas luka bakar juga di lengannya. Mereka lalu menemui Pastor Perez. Pastor Perez berkata kalau dia awalnya juga gak pernah percaya sama cerita hantu, mitos, dan legenda seperti Ana. Tapi setelah kejadian boneka Annabelle di film Annabelle yang bisa kalian tonton alur ceritanya di link yang muncul di pojok kanan atas ini, Pastor sedikit banyak mulai percaya bahwa yang goib itu memang benar ada. Ana meminta tolong agar melakukan pengusiran roh jahat di rumahnya
Namun pastor berkata itu butuh proses yang lama. Belum lagi harus mendapat izin langsung dari Keuskupan Agung di Vatikan. Karena merasa gak cukup waktu jika terlalu lama, pastor merekomendasikan untuk menemui Rafael saja. Pastor berkata kalau dulunya Rafael adalah pendeta, namun dia dikeluarkan karena ajarannya yang tak lazim dan terkesan nyeleweng dari peraturan. Anna datang menemui Rafael. Awalnya Rafael enggan membantu mereka, tapi saat dia melihat luka bakar di lengan mereka dan juga Sam yang memohon padanya, Rafael akhirnya setuju dan memastikan jika apa yang mereka alami itu semua ulah La Llorona yang sudah melekat di keluarganya, jadi meskipun mereka pergi kemanapun akan selalu diikuti. Mereka segera pergi ke rumah Anna lalu melakukan ritual pembuktian aura roh jahat yang disebut La Limpia dengan menggunakan media telur. Mereka kemudian mempersiapkan perlengkapan untuk menjerat La Llorona, bahkan meracik air mata La Llorona kemudian disucikan. Malam hari, tentu mereka diserang dan diteror oleh La Llorona. Anna dibanting. Sam dan Chris meminta tolong pada Rafael, tapi Rafael hanya berdiam diri, seakan ingin merelakan mereka diambil oleh La Llorona. Akhirnya mereka bersembunyi di bawah meja dan tentu saja La Llorona terus mengejarnya. Mendengar teriakan anaknya, Anna terbangun. Chris mulai ditarik oleh La Llorona dan beruntungnya Rafael berhasil menyelamatkannya dan menyipratkan air suci ke wajah La Llorona yang membuat wajah La Llorona kesakitan dan terbakar. Kemudian Rafael membuat pagar pintu dengan benih pohon api yang menjadi saksi kejahatan La Llorona saat menenggelamkan anaknya di sungai, sehingga La Llorona gak bisa masuk kecuali ada celah. Kemudian Chris menegur Rafael kenapa sebelumnya dia seperti mau menyerahkan mereka pada La Llorona. Rafael menjawab jika dia sengaja membiarkan mereka ditarik La Llorona untuk dijadikan umpan agar La Llorona keluar dari rumah. Meski awalnya Anna marah karena takut bagaimana nasib anaknya jika Rafael telat sedikit saja menyelamatkan Chris, namun Rafael menjawab jika dirinya berhasil. Tiba-tiba, La Llorona berusaha masuk lewat pintu belakang. Saat semua panik menahan pintu, Sam justru berniat mau mengambil boneka yang ada di luar pintu depan. Dan Sam mulai meraih boneka itu. Alhasil, Chris lalu sadar jika La Llorona pasti akan menenggelamkan adiknya. Jadi mereka langsung berlari mencari di kolam renang. Dan saat melihat boneka milik Sam mengambang, Anna langsung nyeburin diri dan mencari Sam. Tentu saja La Llorona menyerangnya dan mereka berduel di dasar kolam renang. Emang sedalam itu ya kolam renangnya? Sementara Rafael membaca doa dan menuangkan air suci ke kolam. Dan tiba-tiba suasananya berubah menjadi senyap. Lalu tak berapa lama kemudian Anna berhasil menyelamatkan Sam plus bonus mendapatkan kalung La Llorona saat berduel tadi. Saat dibawa masuk ke dalam rumah, Sam mulai bertingkah aneh dan rupanya pikiran dia telah dipengaruhi oleh La Llorona. Sehingga saat La Llorona memanggil, dia akan patuh dan akan datang kepadanya dengan sendirinya. Satu-satunya jalan mereka harus dikurung seperti anak Patricia, setidaknya sampai matahari terbit. Anna memberitahu Rafael tentang kalung yang dia dapatkan dari La Llorona. Rafael meminta Anna menyimpan kalung itu karena mungkin kalung itu bisa dijadikan alat untuk melawan si La Llorona. Percakapan mereka didengar oleh Chris dari dalam lemari, sebelum akhirnya Anna dan Rafael pergi dari sana. Tak berapa lama, seseorang masuk ke rumah mereka melangkahi benih pohon api di pintu, lalu membuka lemari tempat Chris dan Sam dikurung. Chris pun berteriak dan Anna juga Rafael segera mendatanginya. Ternyata itu adalah Patricia yang ingin balas dendam menggagalkan rencana Anna menyelamatkan kedua anaknya agar anaknya Anna dibawa oleh La Llorona, seperti apa yang sudah Anna lakukan pada kedua anaknya Patricia sebelumnya. Patricia menembak Rafael yang mencoba menghalanginya, kemudian membuang benih pohon api di pintu hingga membuat celah dan La Llorona langsung masuk dan menyerang mereka.
Anna pun terlempar dan terkunci di ruang bawah tanah. Sementara Chris dan Sam berlari dan bersembunyi di loteng sambil membawa kalung La Llorona milik Anna yang terjatuh. Tak berapa lama kemudian mereka berdua mulai dikejar. Chris menggunakan kalung itu untuk mengelabuhinya dan suasana terdiam sejenak. Wajah La Llorona yang semula menyeramkan mulai berubah menjadi manusia normal. La Llorona membelai rambut Chris. Sementara itu, Patricia yang merasa bersalah mulai sadar dan membukakan pintu untuk Anna, kemudian menyuruhnya pergi untuk menyelamatkan anaknya. Di loteng, saat Chris tak sengaja menarik kain pembungkus cermin dan saat La Llorona melihat ke cermin, cermin itu retak dan La Llorona kembali berubah wujud menjadi menyeramkan. La Llorona menyerang mereka dan beruntung Anna tiba di sana. Kemudian Raphael yang ternyata masih hidup melemparkan salib yang terbuat dari batang kayu pohon api di sungai tempat La Llorona menghabisi nyawa kedua anaknya. Anna langsung mengambil salib itu dan menusukkannya pada jantung La Llorona hingga La Llorona merasa kesakitan, kepanasan, dan akhirnya melebur hingga menghilang. Beberapa hari kemudian, mereka mengucapkan terima kasih pada Raphael. Dan sebelum pergi, Sam dan juga Chris memeluk Raphael. Adegan berakhir saat Anna melihat genangan air mata La Llorona di jalan.